Assalamualaikum. Kali ini, Ustadz akan bercerita tentang perjuangan hebat seorang ibu. Yuk kita simak ceritanya. Pelajaran cinta dari Bunda Hajar. Di bawah pohon rindang di taman kota yang asri, Ustadz Ayub duduk dikelilingi anak-anak yang antusias. Dengan senyum ramah dan kacamata yang berkilau terkena cahaya matahari, ia menyapa mereka. Anak-anak, hari ini Ustadz punya cerita luar biasa tentang seorang ibu yang sangat hebat dan sabar, kata Ustadz Ayub. Hana, salah satu anak yang duduk paling depan, mendengarkan dengan mata berbinar-binar. Ustadz Ayub mulai berkisah tentang masa lalu yang jauh di padang pasir yang luas. Nabi Ibrahim membawa istrinya, Bunda Hajar, dan bayi mereka, Ismail, ke sebuah lembah yang sunyi. Tidak ada pohon, tidak ada rumah, dan tidak ada air di sana. Saat Nabi Ibrahim hendak pergi karena perintah Allah, Bunda Hajar bertanya dengan lembut apakah ini adalah kehendaknya. Ketika Nabi Ibrahim mengangguk, Bunda Hajar tersenyum tenang karena ia percaya Allah tidak akan meninggalkan mereka. Waktu berlalu dan persediaan air yang mereka bawa akhirnya habis. Matahari terasa sangat terik di atas kepala. Bunda Hajar merasa sedih melihat Ismail kecil mulai menangis karena kehausan. Sebagai seorang ibu yang penuh kasih sayang, ia tidak mau menyerah. Bunda Hajar mencium kening Ismail dan meletakkannya di tempat yang teduh, lalu ia mulai mencari bantuan. Bunda Hajar berlari menuju sebuah bukit yang disebut Safa. Ia memanjat hingga ke puncak, berharap melihat ada kafilah dagang atau sumber air di kejauhan. Tangannya melindungi matanya dari silau matahari saat ia memandang ke sekeliling. Namun yang terlihat hanyalah hamparan pasir yang luas dan bergelombang. Karena tidak menemukan apapun di Safa, Bunda Hajar segera berlari menuruni bukit dan menuju bukit lain yang bernama Marwah. Ia berlari dengan cepat, penuh semangat, dan doa di dalam hatinya. Ia tidak lelah demi bayinya yang tercinta. Sesampainya di puncak Marwah, ia kembali mencari-cari. Namun keadaan masih sama sunyinya. Bunda Hajar tidak menyerah. Ia berlari bolak-balik antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Itulah yang kita kenal sekarang sebagai sa'i. Saat ia kembali ke arah Ismail dengan rasa lelah, ia melihat sesuatu yang ajaib. Di dekat kaki Ismail yang mungil, tanah mulai basah. Tiba-tiba, air jernih memancar keluar dari dalam bumi dengan derasnya. "Zam-zam! Zam-zam!" seru Bunda Hajar dengan gembira, yang artinya berkumpullah. Ia segera membendung air itu dengan tangannya agar Ismail bisa minum. Air itu adalah mujizat dari Allah sebagai balasan atas kesabaran dan usaha Bunda Hajar. Burung-burung mulai berdatangan ke sana karena adanya sumber air baru di tengah padang pasir. Nah, anak-anak, lanjut Ustadz Ayub di bawah pohon rindang. Karena perjuangan Bunda Hajar, sampai sekarang jutaan orang yang pergi haji selalu minum air zam-zam yang tidak pernah habis itu. Seorang anak laki-laki bernama Zaid mengangkat tangannya. "Ustadz, jadi kalau kita berusaha sungguh-sungguh, Allah pasti bantu ya?" tanya Zaid dengan penuh semangat. Ustadz Ayub mengangguk mantap. "Betul sekali Zaid. Kita belajar dari Bunda Hajar tentang tawakal. Tawakal itu artinya berusaha sekuat tenaga, lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah. Bunda Hajar tidak hanya duduk diam, ia berlari dan berusaha, barulah pertolongan Allah datang." Hana mengangguk setuju. Ia merasa sangat kagum dengan kekuatan Bunda Hajar. Matahari mulai terbenam, memberikan warna jingga yang cantik di langit taman. Ustadz Ayub menutup ceritanya dengan pesan terakhir. "Sayangilah ibu kalian, karena cinta ibu itu luar biasa, seperti Bunda Hajar kepada Ismail." Anak-anak pun pulang dengan hati yang senang dan pelajaran yang berharga tentang ketabahan dan kasih sayang. Keberanian Ibu Yukabat dan kasih sayang Allah. Di sebuah taman yang asri, Ustadz Ayub duduk bersama seorang anak laki-laki bernama Fatih. Ustadz Ayub tersenyum ramah di balik kacamata hitamnya, siap menceritakan sebuah kisah hebat. "Fatih, tahukah kamu siapa wanita paling berani dalam sejarah?" tanya Ustadz Ayub. Fatih menggeleng penasaran. Ustadz Ayub pun mulai bercerita.
Namanya adalah Yukabat, ibunda dari Nabi Musa. Keberaniannya bermula dari rasa tawakal yang sangat besar kepada Allah. Ustadz Ayub membawa imajinasi Fatih ke masa Mesir kuno. Di sebuah rumah kecil yang tersembunyi, Yukabat sedang memeluk bayi laki-lakinya dengan erat. Wajahnya tampak cemas, namun penuh kasih sayang. Saat itu, Raja Fir'aun yang sombong memerintahkan tentaranya untuk mencari setiap bayi laki-laki. Yukabat harus bersembunyi agar putranya tetap aman. Ketakutan Yukabat memuncak saat tentara mulai mendekat ke arah rumahnya. Di tengah kepanikan, Yukabat bersujud dan berdoa memohon petunjuk. Tiba-tiba, Allah memberikan ilham ke dalam hatinya. Tenanglah, Yukabat. Buatlah sebuah peti dan letakkan putramu di dalamnya. Bisik petunjuk itu di dalam benaknya. Yukabat pun merasa sedikit lebih tenang karena ia tahu Allah akan menjaganya. Pagi harinya, Yukabat mulai menganyam sebuah peti dari daun palem dan melapisinya dengan aspal agar kedap air. Anak perempuannya yang cerdas, Maryam, membantu ibunya dengan sigap. Mereka bekerja dalam diam, namun dengan gerakan yang penuh kepastian. Maryam menatap ibunya dengan penuh kekaguman atas ketegarannya. Dengan hati yang berdebar, Yukabat membawa peti itu ke pinggir sungai Nil yang tenang. Ia mencium kening bayinya untuk terakhir kalinya sebelum menutup peti itu. Pergilah dengan penjagaan Allah, wahai anakku, bisiknya pelan. Dengan perlahan, Yukabat meletakkan peti itu di atas permukaan air dan membiarkannya terbawa arus sungai. Yukabat tidak membiarkan bayinya sendirian begitu saja. Ia meminta Maryam untuk mengikuti peti itu dari kejauhan. Maryam berlari kecil di sepanjang tepi sungai, bersembunyi di balik semak-semak agar tidak terlihat oleh orang lain. Ia terus memperhatikan kemana arus sungai membawa adik kecilnya yang berada di dalam peti. Peti itu ternyata hanyut hingga ke taman istana Fir'aun. Seorang wanita cantik bernama Asya, istri Fir'aun, menemukannya. Saat peti dibuka, Asya langsung jatuh hati melihat wajah bayi Musa yang bersinar. Ia pun memutuskan untuk merawat bayi itu sebagai anaknya sendiri, meskipun Fir'aun awalnya merasa ragu. Namun, bayi Musa terus menangis karena ia merasa lapar dan tidak mau menyusu dari siapapun di istana. Para pelayan istana sibuk mencari ibu susuan di seluruh negeri, namun Musa tetap menolak setiap wanita yang datang. Maryam yang terus mengawasi, melihat kesempatan ini dan mendekati para pelayan istana. Bolehkah aku menunjukkan seseorang yang bisa menyusuinya dan merawatnya dengan baik? Tanya Maryam dengan sopan kepada Asiyah. Asiyah yang khawatir segera menyetujui usul itu. Maryam segera berlari pulang dan memanggil idunya, Yukabat. Hati Yukabat melompat kegirangan saat mengetahui rencananya berhasil. Akhirnya, Yukabat dipanggil ke istana. Begitu berada di pelukan Yukabat, bayi Musa langsung berhenti menangis dan menyusu dengan tenang. Allah pun mengembalikan Musa ke pangkuan ibunya melalui jalan yang tak terduga. Kembali ke taman, Ustadz Ayub menutup ceritanya. Nah Fatih, pesan moralnya adalah, jika kita percaya sepenuhnya kepada Allah, Dia akan memberikan jalan keluar dari kesulitan apapun. Makih tersenyum. Kini ia mengerti arti keberanian yang sebenarnya.